Tes tes, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, selamat Waalaikumsalam. datang Pak Prof. Sudah bisa dimulai ini sudah hampir 80% ya. Coba, silakan mulai. Pemakalah Ustaz Rocky kan, Pak PJ. Moderator Ya siapa? sehat, ya sehat. Nah, ya, betul. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah masih Allah kasih kita kesempatan untuk sama-sama untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kita berjuang untuk menuntut ilmu ini bagian daripada kewajiban kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alamin. Baik, baik semua teman-teman semua, insya Allah pada hari ini kita akan membahas yang pemakalahnya itu adalah Ustaz Rocky. Ustaz Rocky Muslim. Apakah Ustaz Rocky Muslim sudah hadir? Ustaz Rocky? Ustaz Abdul? Ustaz Rocky-nya belum hadir, Ustaz Abdul. Ya, Ustaz Rocky pun di grup tidak ada kirim makalah kayaknya. Yang ada yang kirim makalah itu kan ada itu siapa itu yang apa? Yang kirim masalah hmm, ini Ustaz, eh, Coba ya belum apa. ditelepon Ustaz Rocky-nya sebentar, Pak PJ. Baik Ustaz, baik Ustaz. Insya Allah. Ustaz. Anak, anak. Kita Itu Ada di grup Ustadz Rocky sepertinya apa komentar. udah udah di grup. Ya. Tunggu Ustaz, anak apa nih? Agak lanjut sinyal aja baca agak Quran dulu yang baca Quran pagi. baik untuk baca Quran. Ya, kita mulai dengan yang membacakan Al-Quran. Si siapa ya? Bu Deti itu ada tuh. Ya, Ustazah Deti, gimana? Bisa dia? Sedia itu. Persilakan aja langsung. Ustazah Deti, falyatafaddal mashkura. Ustazah Deti bisa untuk membaca Al-Quran pagi ini atau dalam keadaan haid atau tidak? Mendadak ya Ustadz ya. Baik, nah coba ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukron jazilan pada Ustazah Deti. Baik, untuk pemakalah hari ini Ustaz Rocky. Ustaz Rocky belum. Sepertinya terkendala untuk masuk Zoom kayaknya, Pak PJ. Kok belum masuk juga Ustaz Rokinya? Iya, padahal di grup udah ada kan. Tuh, Pak Prof izin Pak. Ya. Jadi gimana apa ini kendala dari pemakalah gitu? Ini Ada kan yang ada makalah yang satu lagi yang sudah masuk lah. Pemakalahnya satu orang, Pak Prof. Satu orang. Mm-mm. Nah, yang satu lagi masuk ada belum? Strategi itu apa? Belum. strategi. Yang tunggu belum masuk lagi Bu ya. Belum ada. Strategi. Yang pembahasan hari ini itu ada pengembangan bahan ajar ulumul Quran. Hmm. Nah,
Makalahnya ndak perlu dikirim, kalau ada dikirim lagi ke dibantu tampil dulu sebentar kan. Hmm. Ini lagi proses pemindahan data ke Rocky-nya, Bu ya. Ya masuk aja ke grup dulu ya. Mm-mm. Minta tolong kirim aja ke grup dulu Pak PJ makalahnya. Iya, iya udah. Afwan Bu ya, ini agak ada kesalahan teknis sedikit. Di jalan pula dia nak. Ibu Rasidah yang di jalan Pak Prof. Nah, sudah yang jalan. Ya, Dia sudah masuk apa dia kan? Ya udah. Alhamdulillah. Yang pemakalah ini enggak masuk ini Pak Prof, tapi di grup aktif. Mm-mm. Eh, apa Ya, ya Jemaah kolah terkendala kok. itu. Ya. Pembahasan makalahnya hari ini itu pengembangan bahan ajar ulumul Quran. Ya. Jadi ini mata kuliah satu-satunya di Indonesia nih. Kita aja nih Pak Bu ya, yang ada pengembangan tahfiz nih. Apa Benar, ulumul tahfiz. ulumul Quran ini. Taufik dia sudah nikah betang. Hmm, enggak enggak nikah, adik yang nikah. Kok bini dia sebalas tak berang ke Nggak, dia masih pakai kopiah mulai je. Balai Pak Prof nak masuk pemakalah ada Pak Prof. Masuk lah. Yang siap siapa? Siapa yang bisa siap dengan yang judulnya? Apanya? Walaupun belum ada apanya kan? Menyusul. Oh, Ya. makalahnya menyusul Pak Prof. Saya menyusul. Ya. Siapa? Kita bisa apa daripada dan apa kan? Oh, kita bantu Oh, aja gimana nama, nama Pak Muhammad Abdul, makalah beliau ini. waduh. ini bukan Jadi Ini mungkin nampaknya bisa. model itu harus siap semua ya, Pak ya. Ya, Bro. Jadi di saat teman kita tidak apa, kita tampil ya. Ah, ya, ke Ya, depannya seperti kami tidak ada ya, harus ini dulu kan ya. ya Pak Prof. Insya Allah ke depannya kita betul-betul atur sistematisnya dengan baik, Pak Prof. Abdul, Di sini pembahasan sama Pak Prof itu sampai ulumul Quran dan isu aktual. Ya, Nah, setelah itu masuk ke hadis sama Pak Bukhari nanti lagi. ya. Oh, ini. Kita eh, ilmu Quran berapa topik lagi? 3 topik lagi, tiga. Pak Prof. Tiga topik lagi dengan hari ini. Oh, enggak, 4 dengan hari ini. Dengan hari ini ya. Ya, eh, evaluasi Berarti pembelajaran ilmu Quran, berarti epistemologi ilmu Quran. apa ini selesai semua ya Ya, Oktober. ya, begitu Abdul. yep.
boleh kita bantu saja Pak Rocky Muslim gimana? Kan Pak judul beliau sekarang kan pengembang bahan ajar dalam pembelajaran Al-Quran. Oh, siap Ustaz Saya, Taufik Hidayat. Karena kita lihat yang lain pasti belum siap juga kan karena namanya itu pesan lain gitu. oke, Berarti Ustaz Taufik Hidayat siap untuk tampil? oke, Kita bantu bagus. sama Ya, gitu. Boleh anak presentasikan tapi nanti kita bantu sama ya. ya, ya, Boleh ya. ya, silakan Taufik Hidayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya, mungkin kita mendengar saja karena PPT juga belum ini ya. Baik, alhamdulillah amin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah la ilaha illallah wa la syarika lah wa muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Kembali kita bersyukur pada pagi yang sangat cerah ini. Allah Subhanahu wa taala, Allah telah kembali memberikan kita rahmat banyak hidayah sehingga kita bisa lagi bersilaturahim, belajar ilmu Quran, belajar ilmu Islam, belajar ilmu Allah bersama dosen kita Prof. Dr. Rusli Aim LCM AG. Dan tak lupa kita mengirimkan salawat dengan salam kepada roh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Dan tak lupa pula kita dengan mengirimkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga Allah sampaikan. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor kita, yang sama-sama kita banggakan Ustaz, Ustazah semuanya, Bapak Ibu semuanya yang seperjuangan belajar ilmu agama ini, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tujuan kita adalah satu, yaitu surga di dalam Amin ya Rabbal Alamin. Sembari kita menunggu Pak Rocky ya, kita eh, coba-coba eh, mempresentasikan makalah beliau sebenarnya ya, yang berjudul pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran Al-Quran. Pertama, latar belakang. Pendidikan Al-Quran merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan Islam. Melalui pembelajaran Al-Quran, peserta didik diharapkan mampu membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan bahan ajar yang relevan, menarik, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pengembangan bahan ajar Al-Quran menjadi upaya strategis agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga menumbuhkan kecintaan dan penghayatan terhadap Al-Quran. Rumus masalah ada tiga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahan ajar Al-Quran? Yang kedua, bagaimana prinsip dan langkah-langkah pengembangan bahan ajar Al-Quran? Yang ketiga, apa manfaat pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran Al-Quran? Selanjutnya, tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan pengertian bahan ajar Al-Quran. Yang kedua, menguraikan prinsip dan tahapan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran Al-Quran. Kita masuk pembahasan. Pertama, pengembangan bahan ajar Al-Quran. Bahan ajar artinya adalah segala bentuk materi yang digunakan guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Al-Quran, bahan ajar mencakup teks ayat-ayat Al-Quran, tafsir, hadis, serta media pendukung seperti audio, video, dan aplikasi digital yang membantu pembelajaran membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua, prinsip pengembangan bahan ajar Al-Quran. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui untuk pengembangan bahan ajar Al-Quran. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Bahan ajar harus mendukung kompetensi dasar yang ingin dicapai. Itu maksudnya. Yang kedua, kontekstual dan aplikatif. Isi bahan ajar dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Yang ketiga, menarik dan interaktif. Bahan ajar yang dikembangkan dengan desain yang memotivasi siswa. Yang keempat, kebenaran isi. Maksudnya adalah materi harus sesuai dengan kaidah ilmu tafsir dan tidak menyimpang dari makna si Al-Quran. Yang terakhir, interaksi, integrasi nilai-nilai Islam. Artinya, mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan bahan Al-Quran. Ada sekitar 5 pula. Yang pertama, analisis kebutuhan. Maksudnya menentukan kompetensi yang harus dicapai dalam karakteristik peserta didik. Yang kedua, perancangan bahan ajar. Artinya, menyusun peta konsep, menentukan format, modul LKS, video, digital, serta memilih sumber ayat dan tafsir. Yang ketiga, produksi bahan ajar. Menulis atau membuat bahan ajar sesuai rancangan. Yang keempat, uji coba dan revisi.
menguji bahan ajar kepada kelompok kecil, menerima masukan, dan memperbaiki kekurangan. Yang kelima, implementasi, yaitu merekam bahan ajar di kelas dan menilai efektivitasnya. Kita masuk ke jenis-jenis bahan ajar Al-Quran. Yang pertama, cetak, yaitu buku teks, modul, lembar kerja, panduan hafalan. Yang kedua, audio visual, yaitu rekaman murotal, video tajwid, atau pembelajaran interaktif. Yang ketiga, digital, aplikasi Al-Quran, modul, dan platform pembelajaran daring berbasis Al-Quran. Selanjutnya, manfaat pengembangan bahan ajar ada sekitar 4. Yang pertama, mempermudah guru menyampaikan materi secara sistematis. Yang kedua, membantu siswa memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi belajar dan kecintaan terhadap Al-Quran. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Islam. Penutup, yang pertama, kesimpulan, pengembangan bahan ajar Al-Quran merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui bahan ajar yang baik, pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Mungkin sekian pemaparan untuk membantu Ustaz Robi ya. Silakan kita nanti kalau ada yang kita diskusikan atau bertanya, alhamdulillah Pak Rocky sudah masuk ya. Silakan kita langsung bertanya kepada beliau atau kita selesaikan secara bersama nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Ini Bu ya, Lan Ustaz Rocky sudah hadir. Baik, dari teman-teman kita semua yang ingin mendiskusikan masalah makalah hari ini, silakan kita buka dulu pertanyaan. Boleh yang bertanya ataupun yang ingin berkomentar, silakan untuk angkat tangan. Ini Rocky, Rocky kan sudah hadir. Sudah. Hadir Pak. Pak. Alhamdulillah. Ya. Lagi kurang enak badan jadi tadi agak flu gitu, jadi agak terkendala membuat tadi. Ya lanjut moderator. Oke. Baik. Kita tengok siapa yang apa dulu yang reskan. Ternyata ada enggak? Enggak ada. Baik, saya terlebih Ada, dulu. Nih. Ustaz. Silakan Ustaz Udan. Saudara sadar. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Alhamdulillah, tadi ya karena Ustaz Rocky baru masuk ya, dan tadi dibantu sama Ustaz Taufik Hidayat juga untuk tampil presentasi makalah. Kita doakan mudah-mudahan yang kurang sehat, yang sakit disembuhkan Allah hendaknya agar semua apa yang telah direncanakan, apa yang telah dijadwalkan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi, Ana berharap ke depannya kepada kita semua, kalau seandainya kita mengalami kendala tertentu, agar diberikan kabar minimal 1 hari eh, sebelum kita presentasi, agar kita bisa mencari solusi atas problem- problem-problem yang dialami. Pagi ini itu pengembangan bahan ajar ulumul Quran, dan karena apa namanya pemakalah baru hadir dan tadi dibantu oleh Ustadz Taufik Hidayat sebisanya. Kira-kira dari pemakalah sendiri, apakah mau menampilkan makalah atau kita lanjut aja diskusi seperti ini? Kalau mau menampilkan, nah silahkan kita berikan waktu
untuk menampilkan makalah dan presentasi beliau dengan sebaik mungkin, lalu baru kita lanjutkan diskusi, atau kita lanjut diskusi seperti ini. Bagaimana Bapak Rocky? Em, ya, pertama-tama Anda minta maaf karena pertama tiba-tiba aja malam itu kena flu ini kan. Jadi terkendala juga kesehatan sehingga terkendala juga di pembuatan ini gitu. Cuman ini dikembalikan pada Bapak Rusdi dan kawan-kawan. Kira-kira ini Anda bacakan lagi atau kita lanjut karena menghemat waktu gitu kan. Ya. Baik, kalau Anda tampil juga lah. Ya, oke. Anda langsung tampil ya. Ya, nggak apa-apa, Anda tampil. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pada Sifa ininya ya, menampilkan slide. Sembari Dibacakan aja dulu, Ustaz. Nanti kita baru dibacakan ya. dengan. Oke. Pertama-tama pengertian dan pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pengembangan bahan ajar berarti proses merancang, memilih, dan mengorganisasikan isi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian apa pentingnya bahan ajar dari ulumul Quran? Yang pertama, bisa memperkuat pemahaman keilmuan Qurani. Gitu. Yang kedua, dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ya. Dan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar ulumul Quran, yang pertama itu menganalisa, yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, mendesain, menentukan format bahan ajar seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan. Dan keempat, mempraktekkan atau implementasi dengan menggunakan bahan ajar. Kemudian tambahannya, dalam cakupan ulumul Quran itu seperti kita ketahui juga itu mempelajari cakupannya adalah tentu yang pertama tentang kalau mengenai Al-Quran tentang ilmu tajwid, kemudian yang kedua bagaimana ulumul Quran itu berbicara tentang ilmu tafsir, kemudian ulumul Quran juga berbicara bagaimana membahas tentang ilmu asbabun nuzul, kemudian ulumul Quran itu kalau kita pahami cakupannya juga berbicara atau membahas tentang ilmu nasikh wa mansukh, kemudian ilmu munasabah. Kemudian yang berikutnya juga ilmu Al-Quran itu cakupannya juga membahas tentang ilmu ijaz Al-Quran atau keunikan dari Al-Quran. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Itu pertama metode pembelajarannya dilakukan secara tadi ya juga disinggung bisa dilakukan secara interaktif seperti kita inilah gitu. Momen kalau kepada mahasiswa contohnya seperti berdiskusi dan bertanya jawab. Kemudian yang kedua, cara mengajarkannya juga harus memiliki sumber-sumber yang terpercaya gitu. Sehingga apa yang kita ajarkan itu tidak dalil atau akli kita saja gitu. Misalnya sumber terpercaya tafsir Ibnu Katsir atau Al-Azhar dan sebagainya. Kemudian dan juga referensi dari ulama-ulama yang terkemuka di bidang ulumul Quran. Kemudian cara mengajar yang ketiga, aplikasinya harus praktis. Ya. Jadi menghubungkan ayat-ayat Al-Quran
dengan situasi dan masalah sehari-hari ya. Contoh misalnya kalau kita baca misalnya surat Al-Insyirah misalnya kan, dalam surat Al-Insyirah kita bacakan artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahrak. Jadi di sini artinya 1 sampai 3, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad ya. Jadi di sini Allah juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini juga banyak masalah, banyak problematika, tantangan dari dari bagaimana dia berdakwah itu. Sampai ada kisah di Taif itu dilempar Nabi, dan bahkan juga Nabi difitnah gitu kan. Saking difitnahnya ketika Aisyah waktu itu berada di dalam sebuah perjalanan, kemudian Aisyah tertinggal dan juga ada fitnahan. Kemudian bagaimana Nabi juga diboikot gitu kan. Jadi banyak masalah atau kendala yang dihadapi oleh Nabi pada waktu itu. Lalu Allah ceritakan, Allah sampaikan, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Kemudian artinya di sini sebanyak apapun masalahnya, apapun yang dihadapi oleh Rasulullah, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan dari dadanya. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu ya. Jadi dalam artian di sini ya seperti disampaikan tadi, kalau seperti mengangkat barbel ya, sangat berat sekali gitu kan, sangat berat. Sehingga kalau misalnya orang yang mengangkat itu kalau tidak kuat dia akan terpental dia gitu kan. Kemudian dalam ketiga, yang memberatkan punggungmu. Jadi artinya di sini ketika masalah itu sangat besar, berat sekali, lalu Allah mengubah aura wajah Nabi Muhammad dari sedih menjadi senang, dari murung menjadi bahagia gitu. Karena Allah berikan kemudahan atau solusi-solusinya. Bahkan kita lihat ya sejarah, contohnya ketika di perang di haji wada ya, banyak umat Islam melakukan perjalanan haji sampai bahkan 10.000 ya. Diceritakan dalam sejarah, Nabi mengajak orang-orang untuk berhaji, sehingga orang-orang kafir pada waktu itu menjadi cemas dan takut. Dia mengira itu akan melakukan penyerangan. Jadi di balik kesulitan itu, di sini juga ada diceritakan dalam ayat lain ya, dalam ayat berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi pasti. Jadi kata Allah di sini, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di sini pasti bisa katanya, kata Allah. Jadi apapun permasalahannya pasti bisa diselesaikan. Gitu. Kemudian di ayat keempat juga dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Jadi bagaimana Allah menjadikan masalah itu untuk meninggikan derajat seseorang, atau kalau kita lihat apapun permasalahan itu untuk naik jenjang atau naik kelas gitu. Dan itu kira-kira salah satu bentuk bagaimana cara menafsirkan. Atau juga dalam surat Al-Mursalat ya. Al-Mursalat, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
Dan ini juga perlu tafsiran. Jadi tidak bisa kita cuman membayangkan atau mentelaah saja ya. Dan di sini juga ada sebab turunnya ayat atau di mana dia turun ayat itu ya. Kalau diketahui di sini banyak ulama mengatakan ini turunnya di Makkiyah ya, ayat Makkiyah. Karena eh, ada juga yang memperdebatkan karena di sini ada kalimat ruku kalau tidak salah di ayat agak terakhir itu. Tetapi ruku makna di sini adalah bagaimana manusia diperintahkan untuk eh, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira bentuk tafsiran-tafsiran yang memang tidak bisa ditafsirkan secara sesuai konteksnya saja gitu kan. Kemudian itu tadi contoh yang aplikasi praktis atau menghubungkan ayat Al-Quran dengan situasi dan masalah sehari-hari. Kemudian yang cara mengajarkan yang keempat menggunakan teknologi. Nah, bisa menggunakan video, kisah atau apa aja video-video yang bisa dihubungkan dengan ulumul Quran atau audio kalau tentang Al-Quran bisa juga mendengarkan irama dari syekh-syekh. Bukan berarti kita menjadikan itu tujuan utama untuk belajar di situ, tapi salah satu penopang atau penunjang lah gitu kan, audio dan aplikasi Al-Quran. Nah, sekarang juga sudah ada aplikasi Al-Quran yang bisa kita akses. Kemudian cara mengajarkan ulumul Quran yang berikutnya adalah sumber online terpercaya dan banyak di online sekarang juga bisa kita akses atau kita buka. Kemudian yang keenam dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti analisis ayat secara lebih mendalam ya. Jadi bagaimana saling membahas dan berdiskusi secara kritis. Kemudian yang berikutnya terakhir memberikan contoh belajar. Jadi apa contoh yang harus kita berikan ya? Seperti yang kita pelajari tentang lingkungan itu dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf apabila dan kami yakin banyak kekurangannya. Kami mohon maaf dengan segala kondisi yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini ada daripada Ustazah Fitri Wulandari yang ingin bertanya ataupun yang ingin berkomentar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya kepada pemakalah terkait materi kita kan ini bahan ajar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah yang pertama, kapan bahan ajar itu dianggap sudah bagus? Nah, kapan bahan ajar itu dianggap sudah bagus? Kemudian yang kedua, kita kan dalam kelas itu Pak punya beragam anak ya, kemampuan anak-anak. Ada yang sangat pintar, artinya cepat daya tangkapnya, ada yang mungkin standar, ada yang low gitu. Nah, dengan kondisi kita di lapangan seperti ini, tolong jelaskan kepada kami pengembangan bahan ajar yang cocok untuk kita bawa ke kelas. Mungkin disertai dengan contoh Pak, misalnya dalam materi apa yang di Ulumul Quran ini. Nah, bagaimana kita mengembangkan bahan ajar untuk kondisi kemampuan siswa kita yang beragam ini. Kurang lebih seperti itu. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita
Nampaknya hanya satu penanya. Ini. Baik, silakan kepada Ustadz Rocky. Ustadz Afdal ada itu, Pak. Iya. Ada yang raise hand tuh moderator. Pak Ketua kita. Gak kelihatan ya moderator. Oh iya. Muhammad Aulia Afdal. Iya, Afwan Ustadz. Ya Allah, lupa terus. Tidak nampak Ustadz. Apa namanya? Silakan Ustadz. Abdal, silakan. Sepertinya Pak PJ ini ada sesuatu yang belum lepas sama saya ini. An- anak ngikut-ngikut saat jadi agak kurang fokus pindah-pindah. Oke. Baik, saya akan bertanya. Di antara pertanyaannya tadi sudah ditanyakan oleh Ustazah Fitri Wulandari yang kedua. Nah, itu pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi saya tukar pertanyaannya. Nah, nah, jadi sesuai dengan tema kita pengembangan bahan ajar ulumul Quran. Nah, eh tentu ini berangkat dari keresahan-keresahan yang ada supaya bahan ajar yang kita ramu itu menjadi bahan ajar yang cocok dan terbaik dengan orang yang kita ajar. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah untuk menentukan bahan ajar ini, nah konsep dasarnya kita tentukan dari mana, dan yang kedua dengan situasi yang terjadi di lapangan, misalnya kita mau ngajar ulumul Quran di tengah-tengah masyarakat, bukan di anak sekolah tapi di jamaah masjid contoh. Nah, dan apa bahan ajar yang sesuai dan cocok menurut pemakalah yang akan kita masukkan ke dalam racikan-racikan yang telah kita siapkan pada pertanyaan anak yang pertama tadi. Nah, terima kasih. Baik, dikembalikan pada moderator. Baik. Alhamdulillah terkumpul sebanyak 3 pertanyaan. 2 dari Ustazah Fitri dan 1 dari Ustadz Abdul. Kepada Ustadz Rocky, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Baik, saya akan mencoba menjawab dan nanti silakan bagi kawan-kawan yang membaca juga di referensi lain boleh ditambahkan nantinya sehingga kita mempunyai pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh. Yang pertama tentang kapan bahan ajar itu dianggap bagus ya. Jadi bahan ajar dianggap berkualitas atau bagus ketika memenuhi kriteria yang pertama relevan. Nah, jadi memang sesuai dengan apa kebutuhannya, relevan. Kemudian jelas, jelas apa yang mau kita sampaikan gitu. Kemudian sistemnya terorganisir. Nah, yang ketiga itu sistematis. Nah, seperti salah satunya ada kurikulumnya gitu kan. Ada RPP-nya, ada silabusnya gitu. Kemudian juga komunikatif. Nah, jadi ketika kita sudah mempersiapkan itu, misalnya sudah sempurna ininya ya, bahan ajarnya sudah sempurna, kurikulumnya udah bagus, tetapi kita kurang komunikatif, kita kurang menguasai bagaimana cara menyampaikan. Kita tidak mempelajari retorika, bagaimana cara berdakwah atau cara menyampaikan apa yang ingin kita pelajari itu gitu, yang ingin kita sampaikan pelajarannya. Jadi ada trik-trik komunikatif yang harus dipelajari juga gitu kan, sehingga bagaimana orang tertarik, karena 5 menit pertama itu merupakan awal dari segala-galanya gitu. Kalau 5 menit pertama itu membuat orang mengantuk, itu ujung-ujungnya 1 jam kemudian itu orang akan tidur gitu kan. Tapi kalau 5 menit pertama itu membuat orang itu apa, tagak talingonyo, tagak matonyo ya, insya Allah
yang kita sampaikan itu lebih atraktif dan komunikatif tadi gitu. Jadi ada juga dalam komunikatif ini ada beberapa keahlian yang harus kita miliki. Yang pertama, bagaimana kita memiliki keahlian gesture skill gitu. Jadi bahasa tubuh kita juga mempengaruhi. Di samping 20% itu intonasi suara kita. Jadi bahasa kita, bagaimana kita menyampaikan itu dilihat juga oleh orang lain. Bagaimana bahasa tubuh kita itu mempengaruhi 60%-nya gitu. Baru materi sekian persennya gitu. Sehingga dengan menyeluruh seperti itu, maka apa yang kita sampaikan itu bisa dikatakan berkualitas gitu kan. Dan juga apalagi yang berikutnya ada kita tampilkan secara visual ya, ada film atau apalah itu kan, dokumenter dan lain sebagainya gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian kemampuan beragam. Jadi contoh bagaimana mensikapi kemampuan yang beragam. Ana simpel saja ya, karena tadi ulumul Quran itu cakupannya banyak ya, ada ilmu tafsir, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Ana ambil yang ilmu tajwid aja lah ya. Contoh bagaimana kita mengajar anak-anak misalnya dalam ilmu tajwid dan Al-Quran. Jadi betul yang disampaikan oleh Ustazah Fitri, kemampuan anak itu ada beragam. Yang pertama, ada anak yang memiliki kemampuan audio. Yang kedua, ada anak yang memiliki kemampuan visual. Kemudian ada kinestetik ya. Jadi gimana caranya kita menyikapi ini. Kemudian ada anak yang punya kemampuan secara otak itu ya, ada cepat hafal, cepat hilang. Kemudian ada cepat hafal, lambat hilang. Kemudian ada lambat hafal, lambat hilang. Atau yang terakhir, lambat hafal, cepat hilang, gitu kan. Jadi, bagaimana caranya mensikapi yang seperti itu? Tentu gurunya itu lebih harus kreatif, gitu kan. Jadi, jangan hanya kita fokuskan ke anak yang hebat saja, misalnya. Dia punya kemampuan satu kali lihat, langsung hafal. Lalu, bagaimana dengan anak yang 50 kali menghafal baru bisa dapat gitu kan? Itu tentu kita harus memiliki metode-metode misalnya. Contoh kalau dalam pembelajaran ilmu Al-Quran itu ada namanya metode talaki ya. Atau ada kalau untuk anak yang lebih cerdas bisa dimasukkan ke metode tikror. Tikror itu misalnya Al-Quran itu dibagi 4, ada satu lembar ya, dibagi 4, ada warnanya itu. Kita ada Al-Quran tikror ini. Jadi tikror ini ada 4 warna ya. Jadi kalau bagi anak yang cerdas 3 baris itu bisa dia menghafalnya gitu. Jadi ini bisa kemampuan 2 warna juga bisa untuk anak yang memiliki kemampuan yang cerdas gitu kan. Kita kelompokkanlah mana anak yang punya kemampuan yang cerdas, cepat, dan anak yang lambat gitu kan. Kalau yang lambat bisa kita gunakan metode talaki. Bagaimana seorang guru itu membacakan apa yang ilmu yang ingin dia sampaikan, kayak Al-Quran tadi dibacakanlah. Misalnya mau membaca surah apa gitu, Ad-Duha, dibacakan ya, ditalakikan berulang-ulang kali. Bisa jadi bisa diulang sebanyak 10 kali. Nanti 10 kali itu baca aja dulu. Setelah itu 5 kalinya coba buka tutup gitu kan. Jadi lihat kemampuannya. Bahkan sebenarnya sesulit apapun anak itu, berdasarkan penelitian itu 40 kali mengulang itu sudah leket di kepala ya. Itu semada-mada atau umpamanya sebebal-bebalnya orang dalam menangkap berpikir untuk hafalannya gitu kan. Kalau anak yang cerdas itu biasanya 5 kali baca udah bisa. Jadi itu intinya adalah kita kelompokkan lah mana anak yang
yang cepat nangkapnya, ada anak yang lambat. Kemudian metodenya pun kita kelompokkan, kita pisahkan gitu. Itu untuk jawaban Teh Fitri. Silakan ditanggapi oleh kawan-kawan yang lain untuk menambahkan pengalamannya dan sebagainya. Dan juga kembalikan ke penanya dan moderator. Baik. Sebelum kita kembalikan kepada penanya, bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan jawaban daripada Ustadz Rocky, kami persilakan. Ada? Atau tidak ada? Baik, kita lanjut saja ke penanya terlebih dahulu. Kepada Ustazah Fitri Wulandari. Baik, terima Gimana? kasih moderator. Izin pemakalah, mohon maaf. Tapi yang dijelaskan oleh pemakalah tidak menjadi pertanyaan Ana tadi. Yang Ana tanyakan adalah bahan ajar. Tapi pemakalah menyampaikan metode dan strategi pembelajaran. Rasanya nggak konkret antara pertanyaan dengan jawaban. Dari tadi pemakalah sibuk menjelaskan tentang bagaimana metode, bagaimana strategi, yang mana itu semua kan lebih kepada proses belajar mengajar kita. Nah, sementara yang kita tanyakan sesuai dengan materi sekarang, bahan ajar. Jadi bahan ajar yang dianggap baik itu yang seperti apa? Kemudian bahan ajar yang bisa kita kembangkan untuk anak-anak dengan kemampuannya beragam itu seperti apa bahan ajarnya, bukan strategi penyampaian, bukan metode pembelajarannya begitu. Jadi mohon dikerucutkan lagi sesuai dengan pertanyaan begitu. Mohon maaf. Baik, ya langsung menanggapi. Maaf ya, tadi kita catat itu pertanyaannya. Pertanyaannya tadi itu tentang kapan bahan ajar itu dianggap bagus. Itu pertanyaannya yang saya tangkap. Jadi bukan ditanya bahan ajar, tapi kapan bahan ajar itu dianggap bagus, gitu kan? Nah, itu tadi yang kita jelaskan tadi ya. Tapi boleh silakan bagi kawan-kawan yang lain untuk menambahkan ya. Moderator, Silakan, boleh berkomentar moderator? Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai pengembangan bahan ajar ini pasti mencakup mengenai RPP yang mau diajarkan ketika pertemuan atau pembelajaran, kan begitu ya Ustazah Fitri? Mohon maaf Ustazah Fitri, tolong dikomentari Ustazah. Bagaimana? Untuk satu kali pertemuan atau bagaimana ini pertemuan bahan ajarnya atau keseluruhan begitu? Pertanyaan saya secara umum, bahan ajar kita ini dianggap sudah bagus yang seperti apa begitu? Maksud dari kapan itu Pak, bukan kapan, maksudnya di saat apa sih bahan ajar kita ini dianggap bagus begitu kurang lebih pertanyaannya. Iya. Kapan bahan ajar dianggap bagus? Jika seluruh komponen sudah terpenuhi gitu. Kemudian ada evaluasi dan refleksi. Bahan ajar itu terdiri dari ada nanti materi, ada RPP yang lengkap, kemudian ada pendekatan pembelajaran yang memenuhi kriteria gaya belajar anak yang 3 tadi yang disampaikan oleh pemakalah. Ada gaya belajar anak yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Untuk memenuhi ketiga-tiganya, maka guru atau harus bisa memenuhi ketiganya. Misalnya dalam pembelajaran menggunakan video misalnya. Jadi anak itu kan ada yang visual, melihat, sudah terpenuhi dengan video. Mereka melihat video. Lalu ada yang audio ketika video ditampilkan kan ada juga suara. Kemudian ada kinestetik video, di dalam video kan ada bergerak gitu ya. Berarti sudah terpenuhi ketiga-tiganya. Masalah mengenai evaluasi
untuk anak yang ada kemampuannya cerdas, ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya low gitu kan. Itu bagaimana di asesmen atau penilaian nantinya guru itu bisa merancang lembar kerja peserta didik itu dengan memenuhi ketiga kriteria kemampuan anak tadi. Begitu. Jadi nantinya dianggap bagus itu ketika sudah memenuhi di bagian RPP nih ya, di bagian pendahuluan sudah ada model atau metode atau pendekatan apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Lalu strateginya seperti apa, metodenya juga seperti apa, harus dipikirkan sampai tamat atau selesai oleh guru supaya kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan potensinya itu bisa bisa berkembang atau bisa kita kembangkan sebagai guru. Jadi kalau untuk ya harus terpenuhi semua kebutuhan peserta didik untuk kebagusan bahan ajar. Seperti yang disampaikan oleh pemakalah tadi juga harus relevan dari rancangan bahan ajar tadi dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Itu untuk semua jenjang. Dari jenjang SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, MAN juga perguruan tinggi. Jadi harus berorientasi ke tujuan. Dan orientasi ke tujuannya itu komponen-komponen atau bahan ajarnya itu harus relevan dengan tujuan yang hendak kita capai. Tidak boleh melenceng. Kalau melenceng nanti tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Begitu. Itu sedikit dulu mungkin ada tanggapan dari Ustazah Fitri itu. Kembalikan kepada moderator. Baik. Izin moderator menambahkan ya. Jadi itu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah. Bahwasanya itu tadi kira-kira dari awal sampai akhir kita harus mempersiapkannya. Kalau yang ditanya tentang jenis bahan ajar juga, yang pertama bisa berbasis cetak, tentang buku, modul, kemudian lembaran kerja siswa, LKS. Itu kalau kita tanya tentang bahan ajar misalnya kan. Kemudian ada yang berbasis teknologi, contoh film edukasi, kemudian video dan sebagainya. Kemudian untuk praktek bisa kita lihat bagaimana kita mempraktekkan caranya gitu kan. Kalau untuk interaksi manusia, bahan ajarnya adalah dengan bisa salah satunya kayak inilah pembelajaran jauh gitu kan. Kalau tanya bahan ajar, tapi kalau bagaimana kapan bahan ajar itu dianggap bagus itu tadi, mulai dari kita awal mempersiapkannya, habis itu melaksanakannya dan mengevaluasinya. Itu tambahan. Bagaimana moderator? Baik, ini ada apa nih? Ustaz Abdal, ada yang ingin ditanggapi? Ini Ustaz Abdal ada mau berkomentar nampak. Sama Ustaz Mohon Alimun maaf itu, Ustaz moderator. Alimun. Itu Ustaz Alimun itu. Ustaz Alimun. Kan Ustaz, moderator tuh cari gara-gara dari tadi. tadi ada kayak apa tuh kayak trompet tuh. Ustaz Ali Imon, Fajri silakan. Ini untuk komentar yang terakhir ya, nanti terlalu panjang kita berdiskusi, nanti tidak ada waktu untuk Buya. Silakan Ustaz Alimon. Alimun Fajri, ya. Silakan Ustaz Alimon. Ustaz Alimon. Enggak. Apanya? Ya. Wah, Atau kita mikrofon Ustaz Alimun tuh lagi bisu kayaknya. Iya, iya. Atau kita ya Ustaz La- Alimon. Apa mikrofonnya? ya, apa lanjut aja dulu kata Ustaz Alimun tuh dari Iya. bahasa isyarat beliau. Iya. Baik, kita lanjut pertanyaan dari Ustadz Abdal. Nanti kalau untuk masalah pertanyaan daripada Ustazah Fitri tadi, kita anggap cukup aja dulu. Soalnya waktu sudah menunjukkan jam 7.59 kan.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan Ustaz Abdal. Kepada pemakalah, kami persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan pada makalah. Jadi mudah-mudahan nanti pemakalah kasih jawaban, mudah-mudahan ada yang juga merespon ya, sehingga kita sama-sama memahami itu ya. Jadi konsep dasar ajar itu, kalau kita berbicara tentang definisinya dulu ya, yaitu segala bahan yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, yang bertujuan untuk memudahkan pencapaian kompetensi dan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Jadi konsep dasar bahan belajar itu intinya bagaimana pembelajaran itu lebih menarik, ya, lebih menantang, sehingga orang tidak tidak. Jadi pelajaran agama ini, kalau orang berbicara agama kan ada sebagian yang tertarik, ada juga yang eh, tidak tertarik gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian secara konsepnya, yang pertama itu mencakup materinya apa, kemudian metodenya, kemudian apa sarana yang digunakan dalam pembelajaran itu. Nah, kita juga butuh sarana dan prasarana, misalnya contoh ruangan yang kondusif, ya, tempat yang harum misalnya kan, itu juga mempengaruhi otak ya, otak. Sehingga eh, bisa kita sampaikan materi itu secara baik dan relevan nantinya gitu. Itu kira-kira untuk pertanyaan pertama. Silakan ditanggapi oleh Pemakala dan kawan-kawan yang lain. Baik. Boleh Kak, saya Pemakala, Ustaz Rocky Pemakala. Penanya. Penanya. kepada Ustaz Abdal Eh, gimana Ustaz Abdal? lanjut aja jawab yang berikutnya dulu Ustaz Ruki. Boleh sekalian ditanggapi Ustaz Ruki. Yang mana Ustaz? Tentang apa bahan ajar yang bagus dan cocok untuk audien kita yang masyarakat seperti jamaah masjid tadi itu. Boleh yang lain dulu, kalau ada yang nambahkan? Baik, boleh saya Ya. Baik, saya ingin menambahkan, ingin menjawab bahan ajar yang cocok. Yang cocok itu memang kalau untuk ibaratnya tuh untuk taklim ataupun ceramah gitu ya. Ya kalau andaikan ya kita ngaji tafsir aja, terutama maudhu'i kan, tergantung tema. Kalau yang pengalaman Ana sih, Ana kalau ngaji itu tuh biasanya ngambil satu yang sama tentang yas'alunaka. Itu kan lebih kurang 20-an dalam Quran gitu. Jadi andaikan per minggu satu tema itu, misalnya dari yas'alunaka anil mahid, tentang haid, sudah itu tentang khamar, dan jadi itu mungkin lebih menarik. Nah, jadi kita fokus kepada yas'alunaka aja dahulu, ya satu-satu. Jadi dari pengulangan daripada Allah Ta'ala tuh, kenapa ada yas'alunaka ini dulu yang dibahas, nanti misalnya ada juga nanti dibahas dulu, ada ya ayuhan nasnya, ya harpun nida tuh boleh juga, ataupun ya bani boleh juga tuh. Jadi ada juga tuh kan, andaikan kayak di kitab Qawaidul Asasiyah itu gini, andaikan ada pengulangan sesuatu itu berarti ada sesuatu yang tazkir juga yang mau'izah. Ada juga benda itu ada sebagai pengingat juga sebagai pelajaran. Selanjutnya adalah wujudul muqtadi, adanya hal yang urgen di dalam suatu kata itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Ana sih, pengalaman anak. Kalau dari yang lain boleh menjawab dari Berarti kalau dari Ustaz Taufik, Ustaz Muhammad Taufik, didahulukan yang
Yas'alunaka, yas'alunaka. Iya, Ustaz, gitu. Kalau dari anak, Ustaz. Gitu, ya, ya, ya. Baik, Ya, boleh silakan. nggak? Lah. Eh, jadi kita masuk ke pertanyaan kedua tadi, bagaimana ulumul Quran atau cara mengajarkan ulumul Quran di majelis taklim. Jadi untuk mengajarkan ulumul Quran itu kalau misalnya di perkuliahan dibandingkan dengan umum atau masyarakat tentu itu akan sangat berbeda gitu kan. Karena memang secara audien itu punya latar belakang eh, pendidikan yang berbeda-beda gitu kan. Kalau di perkuliahan misalnya kayak kita sekarang ini itu umumnya sudah tamatan sarjana gitu. Nah, dan itu mungkin bisa apa yang kita sampaikan itu mudah dicerna atau ditelaah. Tapi kalau kita berada ke masyarakat atau taklim-taklim, itu latar belakang mulai dari tamatan SD sampai ke perkuliahan. Ada ibu-ibu yang tamat SD, tamat SMA gitu kan, dan maka ada sekolah. Dan yang pertama itu adalah cara menghadapinya adalah pahami audien kita gitu. Jadi audien kita berbicara dengan siapa gitu. Atau kita daerah kita berada di daerah mana gitu. Kalau kita di daerah perkotaan, oke lah kita berbicara pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kita di daerah kampung, pakai bahasa Indonesia orang tuh akan berkeranjik kepalanya gitu kan. Apa yang kita sampaikan itu, pakailah bahasa misalnya bahasa Minang kalau di daerah Batu Sangka atau daerah mana gitu kan, atau Malala misalnya. Pakai bahasa Minang. Nah, itu pertama, pahami audien kita gitu. Nah, yang kedua, eh, apa kebutuhannya gitu. Nah, yang kedua itu apa kebutuhannya? Sebenarnya dia butuhnya kajian apa gitu. Nah, kalau kebutuhannya itu dapat kita penuhi, nah, insya Allah itu bisa. Itu yang pertama tentang audien. Yang kedua, susunan susun materi yang relevan. Nah, jadi yang pertama itu pengenalan Al-Quran. Nah, jadi jelaskan apa itu Al-Quran, terus apa itu mukjizat Al-Quran, terus apa perbedaan hadis dengan Al-Quran gitu kan. Itu. Yang kedua, asbabun nuzul. Apa sebab turunnya ayat. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi ada kisah-kisah bahwa kok bisa turun ayat itu gitu kan. Kemudian yang ketiga, apakah ini ayatnya dari Makkiyah atau Madinah? Nah, itu yang harus juga kita kita bedakan gitu kan, sehingga orang itu bisa memahami gitu. Terus yang ketiga, setelah kita itu kontennya ya, apa yang ingin kita sampaikan isinya. Tadi yang pertama audien, yang kedua kontennya atau isinya, yang ketiga terapkan metode pembelajaran yang interaktif gitu. Sehingga orang yang mendengar itu tidak sistem ceramah saja, adakan sistem diskusi, adakan sistem banyak ya cara-caranya atau game kalau perlu game kalau bisa ya. Tapi kalau di Majelis Taklim itu dia singkat sistem diskusi gitu. Sehingga lebih interaktif, ada umpan baliknya. Mungkin itu dikembalikan kepada moderator dan penanya. Boleh tanggapi oleh kawan yang lain. Boleh, itu ada yang ingin menanggapi Ustadz Alimun ataupun istri ini. Nah, silakan Ustadz Alimun. Suaranya Ustadz Alimun. Coba. Nah, mungkin ada kendala itu alimun itu ya. Ya Allah. Nah, Ya. mulut saja yang kelihatan kemit. Ya, Ya, Ustadz Alimun. Mudah-mudahan bisa. Oh, ternyata enggak dengar Ustadz. Mikrofon Alimun tertutup. Ya, afwannya Ustadz ya, kita lanjut dulu ke yang apa dulu? Yang lain, ada yang ingin menambahkan yang lain? Yang lain ingin menambahkan tentang apa? Yang pertanyaan Ustadz Abdul tadi.
Nah, kalau materi untuk jamaah lah gitu, untuk jamaah apa pengajian, kalau atau Ustazah Rosida atau Ustaz Taufik Hidayat atau yang lain ingin menambahkan, ada atau Eh, pemakaran? Baik, Untuk sedikit saya tambahkan. mm, Eh, Kalau mungkin untuk majelis taklim kan gitu ya. Nah, kalau majelis taklim ini kita kan biasanya memberikan metodenya banyakan ceramah nampaknya tuh kan. Nah, kalau mereka itu misalnya audiennya itu orang-orang yang tua, nah, kita saya lihat itu belum ada yang ditampilkan seperti pakai apa namanya fokus misalnya. Tapi kalau saya biasanya memakai adalah eh, metode kalau belajar Al-Quran biasanya saya memakai ilmu tajwid yang hanya pada buku saja gitu. Tidak seperti anak sekolah SD yang memakai seperti apa namanya itu bahan huruf-huruf gitu. Jadi kalau audien kita mungkin majelis taklim hanya yang tepatnya hanya metodenya itu metode ceramah saja yang saya lihat baru. Nah, mungkin saya juga ingin kalau ada yang memberikan misalnya metode baru, saya juga ingin apa ingin juga gitu. Jadi itu mungkin kalau saya bukan menambah pertanyaan seperti ya itu saja mungkin kalau di saya biasanya sepertinya metodenya ceramah saja gitu ya yaitu itu mungkin bukan menambah pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Abdal tentang tanggapan-tanggapan dari teman-teman? Oke, terima kasih banyak Bapak, Ibu pemakalah sekalian. Dan mungkin nanti kita kembalikan kepada Pak Prof aja sesuai dengan ya bilalah lebih berpengalaman di lapangan daripada kita semua. Benar ya. Benar. Nih, baik, Alhamdulillah. Kita terima kasih, kita kasih tepuk tangan lah untuk pemakalah hari ini dan yang membantu dan yang mensupport kelancaran daripada diskusi hari ini. Uh, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun ada kendala sedikit, ya insya Allah kami perbaiki Buya, insya Allah. Ya. Kami minta apa tanggapan dari Buya dari diskusi-diskusi kami yang Buya dengarkan, kadang jawabannya kami Baik. pertanyaan entah kemana, jawabannya kemana gitu. Maklumlah kami belajar Buya. Ya. Ayo Buya, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan pemakalah ya, Rocky Muslim ya. Juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan masukan-masukan. Ada Fitri Wulandari tadi ya, ada Abdal, ya. Ada Muhammad Taufik, ya. Ada Rasidah. Ada yang satu lagi tadi siapa itu yang Rita Siska, ya Pak Rita Prof. Siska. Ya Rita Siska ya. Baik. Sebelum saya teruskan, saya ingin dulu mengenal lebih dekat pada saudara ya. Alimun Fajri jadi mana ada ya? Ada kan? Alimun Fajri ada jadi. Ada Nur Prof. Hidayah. Assalamualaikum. Ya, Nur Hidayah dekat-dekat itu ya. Selalu berduaan ya, bagus ya. Nah, Fitri Bulan Handayani yang tadi kan. Fitri Handayani mana? Ada? Hadir Bu ya. Ada. Jadi Muhammad Taufik ya yang moderator ya. Iya Bu ya.
lalu Rita Siska, ya, yang sebentar ini yang tampil ya, Rita Siska, ya. Leti Yulia Martiana ada. Hadir, Prof. Oke, ya. Thank you very much. Ya. Yoga Adiansa. Ada informasi? Moderator dan moderasi Yoga Adiansa? Saya sakit atau buat Yoga Adiansa ada? Informasinya ada? Kemana ke Pak Ketua? Sampai sejauh ini belum ada informasi. Belum ada informasi. Oleh kalau hendak takaluk dek gara-gara nonton bola malam tadi. Ada bola tadi. Ada ya Indonesia sama Irak, Pak Prof. Oh, kalah ya. Kalah Pak Prof. Ngedi masuk Piala Dunia ada Pak Prof. Piala. Desra Afriza. Ada, Pak. Oke, Desra Afriza ya. Oke. Rashida ada ya. Fitri Wulandari oke. Faizatul Mujahidah. Sakit informasinya Pak Prof. Safahallah ya. Muhammad Aulia Abdal ada kan? Ya, Jamaluddin. Yeah. Lagi bimbing jamaah di Mekah. Pak Prof. Sukses ya, mudah-mudahan sukses. Jamaluddin ya, izin ya. Ruki Muslim ada, Taufik Hidayat ada. Syifa Fauzia ada. Pak Prof. Oh ya. Last but not least, Yeni Marlina. Ada informasi? Ada Pak Prof. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya, kita lihat ya. Penyampaian dari Rocky Muslim ini kan sudah bagus ya. Kita lihat. Bahwa memang pengembangan ya, bahan ajar ini perlu. Kenapa pengembangan bahan ajar ini perlu? Karena ilmu Quran ini kan sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Al-Quran itu sendiri juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini Al-Quran kita lihat seperti yang disampaikan dulu ya surat Al-Isra ayat 9 itu ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, ya, paling benar, ya, dan juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, untuk mereka disediakan pahala yang besar. Ini motivasi, the motivation for us, ya, motivasi untuk kita untuk membaca Al-Quran dan beramal. Oleh sebab itu Al-Quran ini petunjuk sepanjang zaman ya. Yang populernya itu adalah Al-Qur'anu salihun likuli zaman wa makan. Al-Quran itu aplikatif ya, cocok sesuai dengan setiap zaman dan tempat. Orang-orang yang pada zaman-zaman itu kan berbeda-beda tingkatan intelektualnya. Nah, tadi disampaikan bahwa audiens itu tidak sama seperti Fitri Wulandari sampaikan itu ya. Tidak sama orangnya, ada yang cepat tangkapnya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang seperti disampaikan oleh pemakalah ya, cepat dapatnya, cepat hilangnya, cepat dapatnya, lama hilangnya, lambat dapatnya, cepat hilangnya, itu kan. Nah, oleh sebab itu Nabi kita mengatakan bahwa berdialoglah dengan manusia itu sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, itu sangat populer itu. Khatibun nas
ala qadri uqulihim. Berdialoglah dengan manusia sesuai dengan tingkatan intelektual mereka. Nah, jadi ini kita dipandu oleh Al-Quran ini bagaimana kita berdialog dengan sesuai. Ini juga tadi pertanyaan yang dari Afdal tadi ya. Bagaimana dengan dakwah ya? Nah, dijawab tadi oleh Rashidah bahwa memang tingkatan jamaah itu berbeda-beda ya. Nah, juga disampaikan tadi oleh pemakalah, ada yang petani, ya dalam satu masjid lah kira-kira. Nah, masjid itu di kampung-kampung pula lagi kan. Ada masjid dari kalangan orang jamaahnya dari kalangan petani. Ada di kalangan pedagang, ada dari kalangan pegawai. Mungkin ini jumlahnya sedikit dibandingkan dengan petani kan. Ada jumlah pedagang dan sebagainya. Oleh sebab itu ini kita harus berceramah itu sesuai dengan tingkatan itu. Ya. Nah, sehingga nanti ada ruang tanya jawab ya. Bagi yang antenanya rendah ya, mungkin dia akan bertanya kalau dia mau kan. Dan juga buka ruang tanya jawab dan diskusi ya. Ini dalam rangka aplikasi dari Khatibun Nas ala qadri uqulihim itu. Berdialoglah dengan orang sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Kecuali kalau kita berdakwah di komunitas tertentu, misalnya di kalangan pejabat kita itu kan lain lagi stylenya. Misalnya kita minta ceramah hari Jumat di kantor itu misalnya kan, itu lihatlah ke kantor mana kita. Oh, kita di kantor perdagangan, sesuaikan dengan itu temanya. Oh, kita di kantor pendapatan daerah misalnya, sesuaikan dengan itu. Oh, di kantor bidang ekonomi, ini Oh, kantor agama misalnya, disesuaikan. Jadi ini lengkap sebenarnya Khatibun Nas ala qadri uqulihim. Tinggal kita apakah guru, apakah balik itu cepat dan tanggap untuk menyesuaikan, mengembangkan ulumul Quran ini. Sebab di dalamnya ada tafsir kan, ulumul Quran ini sesuai dengan tingkatan intelektual itu. Sehingga apa yang mereka kerjakan sehari-hari cocok dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya, tapi kalau yang sebaliknya terjadi, kita berada di kalangan petani, yang kita sebut korupsi-korupsi, itu kan cocok ya. Korupsi saya tidak tahu ya loh. Tapi adalah bagaimana laha maka sabat soalaiha makta sabat kan. Itu. Seorang petani akan mendapatkan nilai lebih ya karena dia melakukan, memberikan, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan orang. Kebutuhan orang itu yang utama itu adalah kebutuhan makan dan minum. Ini Anda ini kan itu contohnya. Anda ini adalah orangnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sehingga mereka terangkat apanya. Saudara-saudara sekalian, tadi disebut juga oleh pemakalah bahwa harus disesuaikan, tafsir itu harus disesuaikan secara tekstual dan kontekstual ya. Tekstual dan kontekstual. Tekstualnya mungkin latar belakangnya sababun nuzul kan. Sababun nuzul itu secara tekstualnya dulu ini misalnya dulu juga mungkin sudah pernah kita sampaikan bahwa surat Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu kan itu ayat 90-nya itu ya. Bahwa secara dulu kontekstualnya itu adalah orang-orang Arab melakukan pemerasan anggur dan korma, difermentasi sehingga menjadi khamar. Khamar itu artinya apa? Khamar itu artinya menutup. Yang ditutupnya apa? Yang ditutupnya akal pikiran mereka. Sehingga berpikir tidak lagi bisa, sehingga mereka mabuk itu kan. Ya.
Jadi inamal khamru, khamar apa ketika itu konteksnya perasan anggur dan korma difermentasi. Perlu pengembangan, perlu. Sekarang orang tidak itu lagi. Di negeri kita tidak ada orang tidak kenal dengan perasan anggur dan korma. Orang kenal sekarang ini dengan hal-hal yang memabukkan yang lain. Apa contohnya? Ekstasi contohnya. Apalagi ganja, apalagi morfin, apalagi heroin, dan sebagainya. Ada yang diminum, ada yang dihisap, ada yang diinjeksikan, ya itu kan? Bagaimana? Tidak kena oleh ayat ini. Padahal ayat itu di kulli zaman wa makan kan. Al-Quran itu cocok untuk semua zaman dan tempat. Oleh sebab itu perlu pengembangan makna. Bahwa perlu pengembangan makna, perlu di situ dibantu oleh usul fikih. Usul fikih. Jadi usul fikih itu syartun min syurutil mufassirin. Usul fikih salah satu syarat dari syarat-syarat menjadi seorang mufassir. Muncullah kaidah kullu muskirin khamrun. Ya. Segala benda yang memabukkan itu dikategorikan pada khamar. Wa kullu khamrin haram. Jadi oleh sebab itu, walaupun dia tidak menghisap lagi, tidak meminum lagi perasan anggur dan korma, tapi yang diminumnya yang lain lagi, yang dihisapnya yang lain lagi, tapi itu sudah tetap dikategorikan khamar. Tetap dikategorikan khamar. Kenapa? Karena ada kesamaannya. Inilah kesamaannya apa? Kesamaannya muskir. Memabukkan. Muncullah yang tadi kaidahnya. Kullu muskirin khamrun. Segala bentuk apa saja yang mendatangkan mabuk, itu dikategorikan pada khamar. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamar adalah haram. Ini pengembangan makna. Ya. Secara sekaligus pengembangan dari kontekstual kepada daripada konteksnya dulu kepada konteksnya sekarang. Ya tetap kontekstual, tapi konteksnya dulu ini sebab nuzulnya. Konteksnya sekarang ini persoalannya. Jadi ini pengembangan. Begitu juga misalnya hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran lain, contohnya bahwa kata-kata yang disebut dengan lupa Bapak ya, yang disebutkan zarrah ya. Faman ya'mal miskala zarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Itu kan zarrah. Zarrah itu kalau kita lihat kepada apa? Kepada kamus artinya biji sawi, ya. Artinya apa? Biji sawi. Siapa saja yang berbuat sebesar biji sawi kebaikan, dia akan lihat hasilnya. Dan siapa saja yang berbuat sebesar biji sawi keburukan, dia akan melihat akibatnya. Biji sawi itu, kenapa biji sawi itu zarrah itu dikatakan biji sawi? Karena di masa ayat itu turun, itulah yang paling kecil dalam pandangan manusia. Sehingga ditafsirkan zarrah itu biji sawi. Sekarang orang tidak melihat itu lagi. Lihatlah tafsir yang dikarang oleh orang Indonesia sendiri. Misalnya tafsir Rahmat itu. Tafsir Rahmat ya. Rupanya dia tidak menafsirkan lagi di tafsir Rahmat itu dengan zarrah itu dengan biji sawi. Tapi sudah ditafsirkan, diterjemahkan dengan atom. Atom ya. Atom. Jadi siapa saja yang berbuat kebaikan sebesar atom, atom kan dia bendanya kecil, tidak nampak oleh kita, tapi mempunyai akibatnya besar. Sebesar atom dia melakukan kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Sebesar atom, zarrah sebesar atom, keburukan dia juga akan melihat akibatnya. Jadi ini pengembangan ini perlu, ya. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan ini apa yang kita lakukan oleh guru? Guru harus selalu mengupdate ilmunya. Jadi guru-guru ini harus mengupdate ilmu pengetahuan. Inilah rahasianya Rasulullah SAW itu berkata, ya, talabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi faridah, satu kewajiban ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tentulah ilmu mulai daripada ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan untuk umur, usia untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu berkembang. Nah, jadi ini ilmu selalu berkembang. Kita yang guru, kita yang mubaligh harus mengupdate selalu ilmu pengetahuan. Nah, barangkali itu hal-hal yang perlu sampai. Kemudian, nah ini tadi sudah sampaikan RPP ya. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Anda sekalian, ada yang cepat tanggapnya, tapi ada yang sekali, 2 kali saja sudah melekat kepalanya. Tapi ada yang baru 40 kali, baru dia. Oleh sebab itu kita harus memetakan, ya. Kita petakan dalam kelas kita guru kelas misalnya, kita petakan berapa orang yang tingkatnya paling tinggi itu, berapa orang yang menengah, berapa orang yang di bawah. Ini perlu kita dalam rangka kita memberikan bimbingan, memberikan pelajaran sehingga efektif dan efisien. Ya. Nah, jangan kita pilih kasih dalam arti yang kita perhatikan yang santi yang saya, yang bawah ini abak ketinggian salah, tidak boleh. Kita harus memetakan itu dalam rangka kita memberikan penekanan hal yang perlu diberikan prioritas kepada masing-masing siswa kita. Jadi ini guru ini harus proaktif memetakan yang tadinya klasifikasi daripada siswa atau mahasiswa atau juga masyarakat ya, masyarakat audiens kita ya di saat kita melakukan tabligh ya, melakukan tabligh. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya. Alhamdulillah. Ini ada sesi apanya, Buya? Sesi bertanya ke Buya boleh nih? Ya boleh. Ya agak 1 atau 2 silakan ya. Boleh. Pertama kita ke Ustadz Alimun dulu. Ustadz Alimun kan dari tadi Allah kasih kesulitan untuk bertanya nih. Ini boleh bertanya kepada Buya sekali. Alimun Fajri ya. Ya. Alimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Gangguan teknis di sini. Sebetulnya tadi kita ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan penanya Ibu Fitri Wulandari tadi sama Bapak Muhammad Afdal. Ya. Juga penanya lainnya. Tapi karena perangkat kita mengalami human error, jadi terkendala seperti itu yang mohon maafnya. Namun apa yang ingin kita sampaikan sudah terlihat jelas, sudah diurai jelas oleh Pak Prof kita. Ya saya secara pribadi juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Prof atas ilmu yang diberikan. Dan mohon izin bertanya Prof. Ya silakan Alimun Fajri. Ini kebetulan kita bagian eksekusi lapangan dari eksekusinya di mana? Eksekusi lapangan apa maksudnya? Ya kebetulan kita guru nih Prof. Oh iya. Kita berdua sama orang rumah guru gitu kan. Oh iya. Sejak 2009 Prof. Ya. Begitu tamat dari STIPIK langsung jadi guru. Iya Prof. Alhamdulillah. Jadi kita bagian eksekusi lapangan. Cuman yang jadi pengamatan kita di lapangan itu Prof. Ketika seseorang guru itu diberikan kebebasan pengembangan bahan ajar,
seringkali guru itu direpotkan dengan permasalahan administrasi. Oh, ya, administrasi ya. Sehingga yang idealnya guru itu profesor apalah ya. Profesional. Profesional, ahli Ya. dalam mengajar, Ya. itu terkuras energinya oleh ahli menyiapkan administrasi. Oh iya Nah, iya. ini kelemahan kita di lapangan ini, Prof. Iya ya. Tuntutan administrasi itu harus dipenuhi oleh seorang guru. Ya. Dan sementara kekurangannya, Prof, di lapangan itu pelatihan bagaimana guru itu mengajar yang baik, itu sangat langka sekali. Oh iya. Ya. Sangat langka sekali. Sehingga guru itu ahli dengan sendirinya, otodidak Ya. kebanyakan. Jadi ini Prof, bagaimana ya, kalau menurut saya pribadi itu butuh kebijakan suatu negara. Bagaimana kalau urusan administrasi itu diurus oleh negara, diberikan acuan bakunya oleh negara, dan guru-guru itu hanya tinggal dilatih lagi. Dilatih bagaimana profesional menyampaikan hal ini sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi itu kendala yang ada di lapangan hari ini. Kalau dari segi teoritis, ya mungkin para guru-guru itu secukupnya sudah punya ilmu untuk mengantarkan suatu materi. Cuman ya kenapa pekerjaan guru itu yang ya sudah menghabiskan waktu dan energi tetap belum mampu menciptakan kualitas pendidikan yang sangat bermutu di Indonesia. Jadi salah satunya inilah kendala di lapangan. Energi guru itu lebih tersita pada urusan administrasi, bukan untuk bagaimana betul-betul profesional dalam menyampaikan materi itu di depan kelas. Jadi saya nggak akan bertanya lagi nih, Prof. Cuma saya ingin curhat aja begitu. Bila keadaan kita di lapangan. Apalagi kita berada di ujung negeri ini, Prof. Sangat langka pelatihan-pelatihan itu yang betul-betul melatih bagaimana cara mengajar yang benar, yang tepat itu, sesuai dengan kondisi daerah kita. Barangkali itu aja, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguan komunikasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator kita berikan tanggapan dulu ya. Boleh, Bu ya. Jadi apa yang dirasakan oleh Alimun Fajri dan juga oleh guru-guru yang lain itu umumnya memang dirasakan oleh seluruh yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Termasuk saya dulu juga begitu ya. Ketika itu banyak hal-hal yang berhubungan dengan administrasi itu harus dipersiapkan. Padahal tugas pokok kita kan tidak itu. Administrasi itu ada yang mengurus sebenarnya, yaitu pegawai administrasi. Tapi hal-hal kita, ini adalah kerisauan kita bersama. Mudah-mudahan mungkin juga Alimun Fajri jalan keluarnya, buatlah tulisan-tulisan mungkinnya, apakah di majalah, apakah di apa, atau juga di majalah online ini bisa juga kita sampaikan bahwa secara realitas guru itu begini, namun hal-hal yang memberatkannya seperti yang sampaikan tadi itu mungkin perlu disuarakannya supaya nanti keseragaman itu ada dari tingkat, ini kan tugas itu kan dari tingkat atasnya ya, dari kementerian ya, dari Kementerian Agama kah, atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Perguruan Tinggi itu dia. Dan kabarnya sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi beban-beban administratif daripada guru ini. Mudah-mudahan ini
dapat terwujud ya, dapat terwujud karena kita berada pada era baru kabinet merah putih ya. Kabinet merah putih ini mudah-mudahan dapat menghimpun aspirasi-aspirasi dari bawah ya, dan ini dan juga mungkin instansi kita masing-masing kita sampaikan kepada kepala pimpinan pimpinan instansi kita masing-masing supaya nanti mengkerucut sampai ke atas ya, sampai ke atas, sehingga timbul ke wisdom, kebijaksanaan ya, kebijaksanaan dari atasan kita. Barangkali itu. Terima kasih Alimun Fajri. Ya. Kalau ada yang satu lagi silakan, kalau ada, kita masih punya waktu beberapa saat lagi. Kalau ada silakan. Ya. Boleh Buya bertanya Buya? Silakan. Ini Buya mau bertanya tentang bahan ajar tadi Buya. Ya. Yang pertama kan kalau untuk misalnya optimalisasi yang bagus tuh gimana Buya? Contoh seperti ini. Kan kalau namanya pengembangan itu ada yang namanya itu dikerucutkan, ada juga diperbanyak apa tuh bahan ajarnya gitu. Jadi ini yang lebih bagus untuk suatu lembaga ini Bu ya. Dia skala kecil aja dulu ya Bu ya. Kalau masalah kurikulum pemerintah nanti gitu. Skala kecil misalnya suatu lembaga itu yang lebih bagusnya itu dia dikerucutkan tapi fokus, atau dia hanya apa namanya kulit-kulitnya aja ilmunya tapi banyak gitu. Yang kedua ada juga pertanyaannya Bu ya. Ini mohon maaf nih Bu ya. Kan di ayat tadi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah misalnya kemudian kenapa di situ pakai yaroh ya? Berarti kalau misalnya azab itu dikenakan atau ditengok saja Bu ya gitu. Kan itu ya Bu ya. Itu dari Ana Bu ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pertanyaannya. Jadi pertama yang berkaitan dengan kurikulum apakah dilebarkan atau didalamkan ke bawah ya. Sebab kan ada yang pengembangan itu ke kiri kanan ya, ke kiri kanan. Lalu nyerempet kemana-mana kan, luas cakupannya, yang luas cakupannya, tapi tidak fokus ya. Tapi ada yang perluasannya ke bawah, artinya mendetail ke bawah, artinya mendalam ya, mendalam. Nah, mana yang kita perlukan itu harus kita lihat kebutuhan ya. Itu kita tidak bisa mengatakan harus ke sini terus dulu baru ke sini, tidak. Itu lihat kebutuhan. Kebutuhan itu kita yang tahu. Sebab ada antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi ini kita lihat, oh yang ini perlunya persoalan ke sini, ini perlu ke pengembangan ke kiri kanan. Oh ini pengembangannya perlu ke bawah. Jadi kedua-duanya itu bisa sejalan sesuai dengan kebutuhan. Bagi anda ini sekarang yang dari S1 ke S2 sekarang, itu ke bawah sebenarnya pengembangannya, lebih dalam ya. Sebab lebih ke atas, lebih spesialisasi ya. Lebih spesialisasi. Begitu juga ke ilmu kesehatan misalnya, dari dokter umum dulu itu kan pengembangan ke kanan kiri itu menjadi dokter spesialis ya. Spesialis bedah kah, spesialis mata kah, spesialis telinga kah, itu spesialis. Spesialis itu ke dalam apanya, tidak ke luar. Jadi ini harus sesuai dengan kebutuhan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu urusan-urusan keduniaanmu. Nah, jadi kitalah yang merasakan. Lalu pertanyaan itu, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah," ya. "Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi pertanyaannya tadi, apakah dilihat saja? Yarah itu kan dia melihatnya. Nah ini kalau ra'a itu kan tidak hanya melihat. Ya. Ra'a itu tidak hanya melihat, tapi juga merasakan. Juga ada arti berpikir. Ya. Ada arti berpikir. Ya. Ra'yun itu ra'a yarah ra'yun kan.
berpikir artinya. Jadi ini kalimat-kalimat yang mempunyai makna yang dalam, ya bukan hanya makna lahiriahnya melihat macam dia lah, bukan itu. Tapi diawali dengan melihat, kemudian nanti merasakan dan menjalani, ya menjalani. Ya, jadi kalau yarah itu berasal dari khairan, itu menikmati, ya menikmati. Nah, kalau yarahnya itu berasal dari syarran, itu merasakan akibatnya. Jadi ini kalimat-kalimat yang satu kalimat itu mempunyai makna yang beragam, itu disebut dengan kalimat mustarak, ya. Mustarak, ya. Kalimat-kalimat mustarak. Nah, itu untuk moderator. Terima kasih. Barangkali sampai di situ dulu, saya kembalikan, mungkin ditutup lagi ya. Ya, silakan moderator. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Diskusi kita hari ini telah selesai. Banyak ilmu yang kita dapat, sama dari pemakalan, dari tanya jawab, diskusi, dan juga dari Buya kita, Buya Husni. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dan wejangan-wejangan terhadap kami. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya afu minkum, kami sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan dari pimpinan kami memimpin daripada majelis kita ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Sampai jumpa insya Allah hari Minggu depan, ya. Oke. Insya Allah. Ya. Alimun Fajri Nur Hidayah, ya. Ya Prof. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.